Pemirsa TV One yang dirahmati Allah, Anda masih bersama kami di rumah Mama Dede. Oke, baik, silakan manfaatkan kesempatan untuk bertanya kepada Mama. Silakan Ibu, silakan berdiri. Berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Marwiah. Galau, Ma. Ada apa, Bu Marwiah? Gini, Ma, bagaimana sikap kita sebagai istri kalau suami kita lebih sayang kepada ibunya atau keluarganya, Ma? Itu aja yang saya. Ya. Kalau seandainya kita masih diberikan nafkah oleh suami kita, masih diperhatikan, rasa sayang dia sama kita masih ada, tapi juga dia mencintai ibunya, mencintai keluarganya, Ibu Marwiah wajib bersyukur. Artinya suami Anda bakti sama orang tuanya. Rasul mengatakan ridallah pi ridal waidan, suhtullah pi suhtil waidan. Ridhonya Allah di atas ridho orang tua, murkanya Allah di atas murka orang tua. Kalau Anda melihat suami Anda begitu sayang dengan ibu dan keluarganya, keberkahan pasti menyertai Anda. Berbeda kalau suami hanya sayang dengan istrinya, tidak menyayangi ibunya, maka nauzubillahi min dzalik. Dalam rumah tangga kita pasti mudarat, kesengsaraan yang ada. Anda bersyukur kepada Allah punya suami yang perhatian kepada ibunya, tapi tidak mengurangi sayang kepada istri dan keluarganya. Terima kasih, Mama. Mangga. Ya, tapi kalau Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau seandainya dia benar-benar memang ibunya dijadikan alasan dia untuk tidak mengurus atau merawat atau memperhatikan istrinya, mah lebih pada ke ibunya aja, karena kan pengen sayang sama ibunya. Apakah itu artinya salah? Tidak seimbang. Tidak seimbang ya, Ma? Karena yang namanya istri pilihan dia. Ya. Harus disayang, dirawat sama dia, diberikan perhatian. Karena Allah mengatakan liunfik du sa'atin min sa'atin. Berikan apakah kepada istri kalian sesuai dengan kemampuan yang kalian miliki. Artinya tidak boleh ada kata lebih sayang kepada ibunya. Jangan lebih, karena porsi sayang pasti berbeda. Sayang dengan ibu, sayang dengan istri, sayang dengan suami, porsinya berbeda-beda dengan cinta yang berbeda. Tapi tetap ada cinta. Oh, ya. Jadi nggak ada tuh yang namanya kata dia lebih sayang sama ibunya, nggak ada itu ya, Ma? Nggak ada. Nggak ada. Karena beda. Beda porsinya beda. Betul. Baik. Sarah, ada yang mau tanya dari Instagram? Dari jamaah yang di studio dulu deh, kalau gitu. Boleh, lanjut silakan. lagi. Silakan Ibu. Mangga. Sepertinya ada banyak pertanyaan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Rinawati dari Majlis Ta'lim Rodotul Jannah Pulau Gebang. Mangga Iwati. Galau, Ma. Ada apa, Bu Wati? Saya almarhum suami saya kalau dulu habis bulan gitu, Ma. Kalau nelpon selalu ke ibu saya. Kalau pulang dari gajian lah, Ibu Umi minta apa? Terus kata saya, jangan dulu, istri dulu. Udah kamu diem gitu, gimana caranya, mah? Biar saya juga kalau tiap ini diperhatikan gitu, mah. Saya punya suami. Kalau habis gajian teleponnya ke ibu saya. Iya. Ibu saya. Betul. Artinya suami Anda sangat perhatian dengan mertuanya. Anda bersyukur. Jarang lu yang suami begitu. Jarang banget, Mas. Kadang-kadang cuek sama mertua. Anda wajib bersyukur punya suami seperti itu. Sekarang sudah meninggal. Makanya suami seperti itu jangan dikubur sebelum meninggal. Karena sudah meninggal sekarang dikuburin. Maka Ibu Wati wajib bersyukur kepada Allah. Suami perhatian dengan ibu saya, perhatian dengan saya. Artinya dia sayang dengan mertuanya. Itulah kenapa rumah tangga kalian diberikan keberkahan oleh Allah. Asal yang salah hanya merhatikan ibu dari istrinya, sementara orang tua sendiri tidak diperhatikan. Itu yang salah. Harus seimbang antara ibu kandung kita dengan mertua kita. Ibunya udah meninggal, Ma. Oh, udah meninggal mungkin duluan. karena ibunya sudah meninggal, dia merasa perhatian saya kepada ibu mertua. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Dilimpahkan kepada ibu mertuanya, karena ibu mertua sama dengan ibu sendiri. Betul. Ya. Dia merasa inilah orang tua saya. Begitu. Iya. Makasih, Mama. Mangga, Ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu nggak jadi masalah kan buat ibu ya, Bu ya? Masalah nggak buat ibu suami ibu? Enggak sih, cuma saya dosa. Merasa dosa. Merasa dosa? Iya, merasa berdosa gitu, Ma. Merasa dosa, mah? Berdosa sama orang bapak orang suami saya aja lebih perhatian sama ini. Ibunya. Tapi biar ibu tidak merasa berdosa. Orang tua suami yang sudah meninggal dunia, ibu ajak suami, anak-anak ibu, cucu daripada orang tuanya itu untuk banyak berdoa, minimal habis sembahyang wajib.
Ya Allah, terimalah amal ibadahnya, terimalah iman Islamnya, ampun dosanya, lapangkan kuburnya, jadikan surga tempat tinggalnya. Ibu ada rezeki sedekah ke masjid mengatasnamakan mertua. Ke musola, ke madrasah, niatkan pahalanya buat mereka. Insya Allah ibu dapat pahala, mertua almarhum akan mendapat pahala juga. Amin. Makasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya Maya. Pastinya tadi yang Mama sampein, ini semuanya hal-hal baik, semuanya juga bisa menjadi nasihat dan juga pesan untuk para suami-suami di luar sana. Gitu, semoga suami Mas. Anda begitu. Amin ya Allah. Amin. Ada pilihan? Insya Allah mah. Pipi. Tawanya beda bedu. Beda mah. Kalau udah ada pilihan mah beda ketawanya mah. Masih perlu petunjuk Allah dan petunjuk Mama. Tunjuk-tunjuk. Gitu Mas Bedu. Kayak mau ke tempat wisata aja pakai ada petunjuk segala macam. Takut salah belok. Takut salah belok ya Mama ya, bener-bener. Iya. Tapi alhamdulillah sih Mah, insya Allah nih Mah, Bedu udah seperti apa yang Mama sampaikan tadi. Amin, semoga. Amin. Ya. Iya. Pastinya nih Mas Bedu bilangnya udah sesuai. Emang apa coba tadi yang Mama sampein, coba ayo. Nah, jelas-jelas tadi Mama menyampaikan suatu hal yang memang harus kita dengarkan baik-baik. Coba Mama sampaikan lagi Mah. Tadi katanya biar udah jelas sesuai. dengerin nih ya. Iya Mah. Menjadi anak laki-laki dari Mama. Menjadi suami dari seorang anak perempuan. Kalian jangan melupakan kasih sayang orang tua kepada kalian. Tanpa orang tua kalian bukan siapa-siapa. Makanya sayangi ibumu. Begitu pula kalian punya istri, pilihan kalian. Sayangi istri kalian. Makanya Rasul mengatakan, tunkahul mar'ata li arba'in, limaliha, walihasabiha, walijamaliha, walidiniha, padikabidati dini taribat yaminuka. Nikahilah perempuan yang kamu sukai karena kekayaan, karena turunan, kecantikan, karena agama. Ambil yang mengerti agama, pasti hidup kalian akan bahagia. Makanya jangan salah pilih yang mengerti agama dan pengamalan agamanya. Pilih seimbang. Sayang dengan orang tua, sayang juga dengan istri kalian. Seimbang. Iya, Masya Allah. Tuh Mas Bedu, dengerin kan apa kata Mama? Kan yang udah bener dia. Udah denger, Mas Bedu udah denger dan insya Allah Mas Bedu udah seperti apa yang Mama sampaikan. Semoga. Menjadi laki-laki yang sayang sama istri, sayang juga sama orang tua. Orang tua. Gitu nih. Yakin. Yakin kamu kenapa? Oke, Zara telepon Mbak Anggi kalau gitu. Mau telepon aja. Takut ya? Bukannya takut Zara, Mas Bedu tuh sungkan aja gitu. Kamu gak percaya banget sih kalau Mas Bedu tuh sayang sama ibu, sama istri? Gak percaya? Nih, bukti kalau Mas Bedu sayang sama mereka. Tahu nggak apa buktinya? Apa? Mas Bedu selalu memberikan asupan yang terbaik buat mereka. Itu buktinya. Asupan yang terbaik kayak gimana emangnya Mas Bedu? Maksudnya Mas Bedu tuh kayak makanan, minuman yang bergizi gitu ya? Ya pasti dong Zara, ini selain bergizi, minuman ini juga bisa menjaga daya tahan tubuh kita sepanjang hari. Apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini Zara. Iya sih, emang minuman apa sih yang Mas Bedu maksud yang terbaik itu? Zara jadi penasaran nih. Ada nih, ini minumannya nih. Nih, namanya susu steril 7 kurma. Susu steril 7 kurma ini adalah susu steril pertama di Indonesia yang memiliki perpaduan sempurna susu steril dan buah kurma pilihan. Yang pastinya baik untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Selain itu, manfaat susu sterilnya yang luar biasa. Apalagi ditambah dengan buah kurma yang pastinya berkhasiat yang menjadikan susu steril 7 kurma memiliki kasta tertinggi dibandingkan dengan susu steril lainnya. Karena rasanya yang enak dan juga double manfaat. Tuh. Wah, Masya Allah, manfaat dari susu sterilnya aja udah pasti bagus banget nih. Apalagi ditambah dengan khasiat buah kurmanya. Kalau gitu Zahra mau deh minum susu steril 7 kurma tiap hari biar Zahra semakin sehat dan semangat tiap hari. Ih, Bedu. Ya, Ma. Ngomong-ngomong susu steril, Mama bagi dong. Makan pengen sehat terus, Bedu. Oh, tenang, buat Mama ada, buat Zara juga ada, semua pasti kebagian. Alhamdulillah. Ini mohon maaf, ini buat Mama. Hatur nuhun. Kami Mama. Nih buat Zara. Terima kasih Mas Kita Bedu. duduk minum. Duduk, Pak. Iya. Yuk. Bismillah dulu Zahra. Iya, Ma. Minumnya. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Enak bener Bedu, nggak hambar. Anak-anak pasti suka. Bener banget mah.
Ini enak banget Mas Bedu, kurmanya terasa banget. Wah, Zahra suka banget nih Mas Bedu. Tapi Mas Bedu, anak-anak boleh kan minum susu steril 7 kurma juga? Oh, pasti boleh dong Zahra. Karena susu steril 7 kurma ini aman diminum setiap hari oleh semua kalangan. Mulai dari anak-anak sampai dengan orang tua. Karena ini kan juga merupakan bagian dari 4 sehat 5 sempurna yang bisa membantu menjaga daya tahan tubuh kita. Benar kata Zahra Bedu, kurmanya terasa banget. Mama saja sekarang sudah minum tiap hari di rumah. Masya Allah. Untuk menjaga daya tahan tubuh mama. Apalagi di masa pandemi kayak sekarang. Nah tuh jamaah, mama aja suka. Mama minum setiap hari. Jamaah jangan mau kalah sama mama ya. Beli yang banyak buat stok. Kayak Mas Bedu juga tuh di rumah udah stok yang banyak. Pastinya dong Bedu, minuman yang enak dan banyak manfaatnya. Siapa yang gak suka? Apalagi zaman sekarang yang biasa-biasa gak cukup Zahra. Pakai masker aja harus double. Begitu juga asupan gizi ke dalam tubuh kita. Harus yang double manfaat. Kayak manfaat steril dan manfaat buah kurma. Susu steril 7 kurma. Enak, double manfaat. Pemirsa, jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di rumah Mama Dede.